Latar belakang masalah Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keutamaan penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman kembali sejarah lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang penting dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi. Menurut Ahmad Basarah, jika Lemhanas RI bekerjasama dengan MPR RI, BPIP, BRIN, serta lembaga riset di berbagai kampus untuk melakukan penelitian guna memperbaiki catatan sejarah kelahiran Pancasila dalam semua buku ajar. Hasilnya akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam beberapa buku ajar sekolah, perguruan tinggi, dan materi pengajaran pemerintah, masih terdapat kebingungan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ada yang menyebutkan bahwa tokoh yang melahirkan Pancasila adalah Bung Karno, dan ada juga yang menyebutkan Muhammad Yamin. Sejarah mengenai kelahiran ideologi bangsa harus ditulis dengan valid dan konsisten, karena masyarakat di Indonesia saat ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang secara total terputus dari sejarah perjuangan kemerdekaan masa lalu. Generasi ini memiliki wawasan yang cerdas, berpikiran kritis, dan terhubung dengan internet. Jika mereka disajikan dengan sejarah yang tidak masuk akal, mereka akan cenderung mempertanyakan atau menolaknya, kata Ahmad Basarah. Oleh karena itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengusulkan bahwa generasi muda harus diajarkan bahwa adanya satu Pancasila, namun agar generasi muda tidak bingung dengan informasi yang berlimpah di dunia maya, sejarah harus disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami dan juga masuk akal. Rumusan masalah yang pertama, untuk mengetahui siapa tokoh sebenarnya yang melahirkan Pancasila. Yang kedua, agar tidak ada kekeliruan, kebingungan lagi di buku ajar sekolah, perguruan tinggi, dan materi pengajaran pemerintah. Fokus masalah, agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan. Maka proposal ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada kerancuan sejarah Pancasila di buku ajar sekolah. Baik, di sini saya akan menyampaikan sumber informasi. Yang A, media massa. Media massa atau berita yang kami dapatkan terkait dengan masalah yang sesuai dengan judul kami, yaitu kerancuan sejarah Pancasila di buku ajar sekolah. Kami mendapatkan dari media online. Yang B, literatur buku. Yang pertama, dari buku pendidikan Pancasila. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. C, media online. Media online, kami menggunakan Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal media. Online kami menggunakan e-book untuk mencari buku-buku. Yang D, hasil observasi. Hasil observasi merujuk pada data, informasi, atau temuan yang kami peroleh melalui proses pengamatan dan pengumpulan data yang relevan topik masalah dengan kami usulkan dalam proposal ini. Dalam upaya untuk mencapai hasil observasi, kelompok kami akan melakukan pengamatan serta teknik observasi dengan metode wawancara yang nantinya akan membantu menyelesaikan masalah yang kelompok kami angkat. Yang E, hasil wawancara. Hasil wawancara telah kelompok kami peroleh mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila
adalah ideologi dasar bagi negara. Pemahaman kembali sejarah lainnya, Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam memahami Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila dirumuskan melalui kontribusi banyak orang, termasuk Soekarno dan Muhammad Yamin. Proses perumusan Pancasila melalui dengan dibentuknya Badan Pemeriksaan Pekerjaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUKI pada tahun 1945. Pada sidang pertama, BPUKI adalah orang yang pertama memaparkan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Istilah Pancasila sendiri menciptakan oleh Soekarno yang mengambungkan kata sengketa panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau landasan. Yang F, narasumber. Kami mewawancarai salah satu guru yang berada di rumah. Pada saat itu, narasumber mengatakan bahwa memang benar terdapat kebingungan terhadap buku yang dicetak dengan informasi ilmu yang beliau buat dapat sewaktu kuliah, karena ternyata memang ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai siapa sosok tokoh yang melahirkan Pancasila. Namun setelah kami perbincangkan cukup lama dan akhirnya kami menemukan jawaban yang sesuai dengan buku yang telah kami kaji, cocok dengan narasumber. Teknik dan metode pengumpulan. Yang pertama, ada wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Kelompok kami menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan informasi karena data yang lebih diperoleh dari narasumber akan lebih akurat. Yang kedua, ada dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Yang kedua, kelompok kami menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat dari koran online dan membaca berita di media sosial. Langkah-langkah pengumpulan informasi. Yang A, wawancara. Yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber. Yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Yang kelima, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Yang keenam, menyiapkan peralatan seperti alat tulis dan alat perekam. Yang ketujuh, melakukan wawancara dengan narasumber. Yang kedelapan, mencatat pokok-pokok wawancara. Yang kesembilan, menyusun hasil wawancara. Yang B, dokumentasi. Yang pertama, mencari dokumen atau sumber media online yang terkait permasalahan. Yang kedua, mengkaji dan memahami dokumen. Yang ketiga, menetapkan dokumen tersebut sebagai bahan informasi. Jadwal pelaksanaan. Yang pertama, tahap persiap pengajuan rumusan masalah minggu keempat. Yang B, pengajuan proposal minggu kelima. Yang C, perizinan minggu keenam. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang A, pengumpulan data minggu ketujuh. Yang B, analisis data minggu ketujuh. Yang C, persiapan wawancara minggu 8. Yang D, wawancara minggu ke-8. Yang ketiga, tahap penyusunan laporan minggu ke-9.